Halo semuanya, sawadee-krap, selamat datang kembali di segmen analisa. Kita perhatikan dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir Joshua, ada satu hal yang sangat jelas apa yang sedang diperjuangkan dari tim kuasa hukum Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati. Kalau di awal-awal aku berpikir bahwa mereka ini targetnya adalah untuk meringankan hukuman saja dari pembunuhan berencana menjadi pembunuhan tidak berencana. Tetapi setelah aku melihat ada beberapa data, fakta-fakta yang disampaikan dalam persidangan, ini adalah indikasi bahwa FS dan juga PC itu mereka punya target yang sangat luar biasa, yaitu targetnya adalah ingin bebas murni. Bahkan pengacara Brigadir Joshua pun juga berpikir demikian. Kenapa? Kok bisa berpikirnya seperti ini, Anjas? Pertama begini, kalau kita perhatikan pada saat ada pergantian tim kuasa hukum FS dan juga PC, beberapa hal baru dikemukakan di media massa, misalnya adalah tentang mau main badminton atau perkataan perintah yang berbeda, misalnya dikatakan FS bahwa dia mengatakan ke Baradae bukan kata-kata tembak tapi hajar. Itu adalah indikasi sangat kuat bahwa ada misinterpretasi atau penerimaan tugas yang salah oleh Baradae. Bahkan juga teman-teman, kalau kita lihat kan ya bahwa Ferdy Sambo ini sekarang juga mengeluarkan isu tentang dia berbohong dengan menembaki jendela dan juga tembok di lokasi kejadian, itu katanya untuk melindungi Baradae. Jelas ini adalah hal-hal yang tidak hanya sekedar untuk meringankan, tapi ingin dilakukan pembebasan murni. Dan dia juga mengatakan, FS melalui pengacaranya, dia sama sekali tidak menembak, yang menembak semuanya adalah Baradae. Dan ini juga sudah dibantah oleh kuasa hukum dari Baradae. Jelas sangat berbahaya sekali. Kita akan melihat nanti ini bagaimana proses pembuktiannya, karena kan sekarang baru pembacaan dakwaan saja, teman-teman. Kalau ada satu hal yang juga cukup membuat aku geleng-geleng gitu ya, keterangan dikatakan di sini bahwa Putri Chandrawati bilang bahwa Brigadir Joshua pada saat ada peristiwa yang diklaim oleh timnya Putri Chandrawati di Magelang tersebut, bahwa dia diancam sama Brigadir Joshua. Jangan bilang-bilang ke siapapun. Kalau kamu sampai bilang-bilang, nanti kamu dan Sambo saya habisi. Apakah mungkin seorang Brigadir Joshua mampu melakukan hal seperti itu dengan relasi kuasa? Tapi kenapa kok mereka begitu percaya dirinya gitu ya mengatakan hal ini? Bahkan teman-teman, pengacara Brigadir J juga kembali mengelogikakan. Seperti ini jelas-jelas mencederai logika berpikir kita. Kalau orang habis diperkosa, seperti klaimnya Putri Chandrawati, dia diperkosa di Magelang. Tetapi kan kita ketahui juga PC sudah mengakui, begitupun juga dari Brib KRR, bahwa Brib KRR itu dipanggil oleh PC untuk memanggil Brigadir Joshua di hari kejadian tersebut, di tanggal 7 ya, sehari sebelum pembunuhan. Itu kan untuk dipanggil masuk ke kamar dan ngobrol. Logikanya begini deh, gak usah kita berpikir teori A, B, C, dan D. Kelaziman saja. Orang habis diperkosa, biasanya jangankan untuk ngobrol dua mata dalam satu kamar. Untuk ngeliat mukanya aja kita udah jijik banget, udah sebel banget kan ya. Tetapi kalau ini tidak terjadi pada Putri Chandrawati, ada apa begitu? Terus juga, Putri Chandrawati punya kewenangan yang sama seperti Ferdy Sambo. Jelas karena Brigadir Joshua itu bekerjanya ke Putri Chandrawati, tugasnya adalah menjaga dia. Tetapi aku juga heran banget ya pada saat jaksa membacakan kronologi pada saat terjadinya pembunuhan tersebut, dikatakan bahwa Putri Chandrawati di hari kejadian tersebut dia ganti baju, dia keluar dan terlihat tenang, dan pada saat dia keluar dari kamarnya, apakah yakin dia tidak melihat Brigadir Joshua tergeletak seperti itu, dan dikatakan ada kata-kata tenang dan biasa aja. Ini kok bener-bener kayak indikasi psikopat banget gak sih? Atau sosiopat lah, bisa antara psikopat dan juga sosiopat ya. Keduanya sama actionnya tapi penyebabnya yang berbeda, sudah aku bahas di video sebelumnya. Tetapi kan aneh banget ya, kita aja ngelihat kucing atau anjing gitu ya, berdarah-darah ketabrak di jalan, rasanya aja kita deg-degan atau ser-seran. Tetapi kok Putri Chandrawati dikatakan dia terlihat tenang di CCTV tersebut. Gila banget. Kemudian juga saat Brigadir J setrika baju anaknya, itu kan nyetrikanya di kamar. Ini pengacara Brigadir Joshua yang mengatakan bahwa Brigadir Joshua itu mengendap-endap masuk ke dalam kamarnya Putri Chandrawati yang berada di rumah Magelang.
coba deh diperhatikan dengan baik-baik apakah ini masuk akal atau tidak. Dan sekali lagi dikatakan bahwa justru potensi yang paling tinggi untuk melakukan pelecehan tersebut justru adanya ke Putri Chandrawati dengan teori relasi kuasa tersebut. Dia yang berhak melakukan A, B, C, dan D, dan ya Brigadir Joshua hanya pasrah begitu aja. Apakah ini salah satu indikasi bahwa sebenarnya yang menginginkan dugaan peristiwa tersebut yang dituduhkan ke Brigadir Joshua itu justru adalah dari pihaknya Putri Chandrawati? Kenapa? Karena Putri Chandrawati kan selalu mengatakan hal yang kesannya dia menjadi korban, tetapi actionnya itu berbeda, bukan action dari seorang korban. Maksudnya gimana sih Anjas? Ya, dia kan selalu mengatakan dia adalah korban, tapi perilakunya menghilangkan barang bukti di Magelang ataupun juga di Jakarta. Perilaku dia kok malah mau nemuin orang yang melakukan perkosaan tersebut. Perilaku dia justru malah dia mengamankan senjata atau senpinya miliknya Brigadir Joshua. Perilaku dia masih memerintahkan Brigadir Joshua untuk ikut lagi ke Jakarta untuk satu rombongan kembali ke Jakarta. Perilakunya berbeda dengan apa yang dia klaim selama ini. Hal yang sangat-sangat mencurigakan dan indikasi sangat kuat justru malah PC lah yang menjadi pelaku pelecehan tersebut. Kemudian karena malu, karena dia punya faktor kekuasaan, makanya dia memutar balikannya ke Brigadir Joshua. Bahkan ada salah satu statement yang kita ketahui dari pengacara Bribka RR ya, yang mengatakan kliennya mengatakan begini, waktu itu pada saat Bribka RR masuk ke lantai 2 di rumah Magelang, ketemulah berpapasan dengan Brigadir Joshua. Ada apa Joshua? Kurang lebih intinya seperti itu, dan dikatakan nggak tahu tuh kenapa Om Kuat marah-marah begitu aja. Sebenarnya pada saat statement itu, aku yakin itu adalah statement yang benar, dan pada saat si Brigadir Joshua mengatakan nggak tahu Om Kuat kok marah-marah seperti itu, justru ini adalah indikasi yang sangat kuat bahwa yang harusnya marah itu adalah Brigadir Joshua. Brigadir Joshua yang dilecehkan, kemudian ditolak, dan Putri Chandrawati memutarbalikkan fakta. Dikatakan Putri Chandrawati juga mengklaim bersama KM bahwa Brigadir Joshua itu pada saat di rumah Magelang, di ruang tamu, itu tiba-tiba mau menggendong, membopong dia, kemudian ditolak. Bahkan Brigadir Joshua dideskripsikan di sini bahwa dia itu tangannya merogoh paha sampai kena ke kemaluannya Putri Chandrawati. Itu kan hal-hal yang kok nggak masuk akal ya, antara statement, keterangan dari para saksi dan juga tersangka atau terdakwa itu berbeda dengan perilaku mereka atau action mereka. Justru ini adalah indikasi yang kuat sekali lagi apakah Brigadir Joshua justru yang menjadi korban pelecehan tersebut karena ada relasi kuasa diputarbalikan dan kemudian terjadilah hal-hal yang di luar kontrol dari Putri Chandrawati. Kemudian ada statement yang dikatakan dari pengacara Brigadir Joshua tentang tanggal 7 Juli ya. Ini berarti sehari sebelum pembunuhan teman-teman, pada saat sedang terjadi peristiwa yang diklaim oleh Putri Chandrawati itu. Dikatakan selain Brigadir Joshua itu diancam, awas kalau sampai naik ke atas begitu kan ya, kamu habis gitu. Terus juga di tanggal 7 Juli tersebut ada ancaman dengan pisau, juga dengan kata-kata awas naik ke atas tersebut. Itu kan pada saat seorang pria gitu, Brigadir Joshua, cerita hal tersebut ke pacarnya, artinya kan memang dia benar-benar ngerasa dalam ancaman yang luar biasa. Tetapi aku juga bertanya-tanya ya, kenapa Brigadir Joshua dengan ada ancaman tersebut, dia tidak, ya karena mungkin sama polisi, maksudnya masa dia ngelapor gitu ke polisi juga, sama-sama polisi kan kesannya kayak gimana gitu, ada ancaman. Mungkin kalau kayak aku, warga sipil biasa, ada mendapatkan ancaman dari orang, aku capture buktinya, aku kirimkan ke kepolisian, itu mungkin lebih naturalnya seperti itu. Tetapi mungkin karena dia adalah bekerja di kepolisian, juga dengan lingkungan kepolisian, bahkan keluarga jenderal, kalau dia melakukan hal seperti itu adalah hal yang aneh dan mungkin sebagian orang berpikir itu adalah aib ya. Tetapi kenapa Brigadir Joshua menceritakan tersebut ke kekasihnya Vera Simanjuntak? Ya ini adalah indikasi bahwa dia memang beneran terancam saat itu. Tetapi karena dengan ada faktor-faktor tadi, dia tidak melakukan langkah preventif tersebut. Terus juga dikatakan tentang oknum dan Brimob duluan yang jemput orang tua Baradae. Ini aku dapatkan keterangannya dari pengacara Brigadir J. Ini adalah isu yang sebenarnya aku sudah dapatkan dari sumber istimewa yang aku sudah ngobrol beberapa kali. Ada salah satu keterangan dari sumber istimewa ini yang mengatakan awal ya, sekitar sebulan atau 3 minggu lah pada saat
Baradae itu sudah mulai berbicara ke media massa, berbicara ke penyidik yang sebenarnya. Maksudku, itu sudah dikatakan bahwa orang tuanya dari Baradae itu sebenarnya sudah diamankan, sudah dibawa ke Jakarta, diamankan ke Brimob. Tetapi ini ada oknum yang pro-nya Ferdy Sambo di awal-awal, itu juga berusaha mendapatkan orang tua dari Baradae. Tetapi untungnya Brimob itu lebih cepat mendapatkannya dan mengamankannya. Kalau seandainya itu tidak didapatkan lebih dulu dari tim Brimob dibandingkan oknum-oknum yang lainnya, timnya Ferdy Sambo, kita tidak akan melihat persidangan sekarang ini. Karena kemungkinan besar Baradae tidak akan berbicara banyak. Terus pada saat sumber istimewa itu ngomong ya bahwa saat itu ada perjuangan antara oknum yang pembela FS dan juga oknum yang merah putih, bukan oknum maksudnya polisi yang merah putih dan pembela FS, itu tidak hanya untuk bagian itu aja teman-teman, tetapi juga ada gambar-gambar dikirimkan foto-foto dari sumber istimewa bagaimana tim penyidik itu mobilnya itu bannya dipecahin, dikempesin, kemudian keluarga dari penyidik juga diancam, bahkan juga mereka tuh yang dikawal tidak hanya para penyidik, baik itu tim Irsus ataupun juga yang pidananya, tetapi juga keluarga besarnya juga dikawal. Aku mendapatkan foto-foto banyak sekali, tetapi tidak bisa aku munculkan di sini. Tetapi ada satu gambaran adalah yang menunjukkan pada saat pecah ban semuanya kok tiba-tiba pecah ban mulu setiap hari, itu adalah ancaman yang sangat jelas. Itulah di awal-awal dari untuk membongkar kasus Brigadir Joshua ini. Dan kalau aku lihat sekarang ini yang menjadi salah satu kekuatan dari Ferdy Sambo yang paling cukup tinggi untuk pembuktiannya berusahakan dibuktikan adalah mengenai dengan Ferdy Sambo menembaki tembok dan juga jendela di lokasi kejadian dengan alasan dan alibi dari FS adalah untuk melindungi Barada Eliezer. Ini really crazy. Ada banyak hal yang sedang di turn over. Pembuktiannya kita akan lihat nanti karena target dari timnya Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati bukan sekedar ingin mendapatkan keringanan, tetapi sepertinya ingin bebas murni. Terus juga aku lihat hari ini ada dukungan dari sejumlah orang yang yang memberikan hashtag kayak Save Baradae. For me ya it's okay lah ya, setiap orang boleh punya opini masing-masing, tetapi aku juga harus apresiasi dari Baradae yang luar biasa sebegitu berani. Tetapi apakah dalam persidangan, dalam hukum nanti, apakah Baradae beneran akan dibebaskan murni, yang juga target dari pengacaranya Baradae, ya kita akan coba lihat nanti perkembangannya seperti apa. Tetapi kalau menurut aku, kalau dibilang bebas murni tidak juga, karena ada faktor-faktor yang sebenarnya ada pilihan-pilihan yang mungkin akan aku lebih detailkan di pembahasan video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terakhir tinggalkan like dan juga komen, serta subscribe channel YouTube ini. Terus juga follow Instagram dan juga Facebook pageku di Anjas Asmara, karena aku juga sering live untuk ngebahas secara langsung mengenai kasus Brigadir Joshua di Instagramku. Anjas Asmara, R-nya double teman-teman ya. Sampai ketemu lagi semuanya. Kapun kerap.